Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di channel saya, Maulana Yusuf Channel. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai pembahasan di video ini kepada teman-teman non muslim, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di video yang membahas tentang Juli Caniago di sebelumnya, yaitu berkenaan dengan pembahasan takyah, itu saya melihat banyak sekali teman-teman non muslim yang asal komen gitu. Jadi belum nonton videonya langsung dia komen, dan komennya itu kadang-kadang diulang apa yang dibahas oleh Juli itu disampaikan lagi di dalam komentar. Padahal video saya itu membahas tentang bantahan terhadap argumentasi Juli Caniago yang memang pembahasan dia itu ngawur dan saling bertentangan antara penjelasan dia yang satu dengan yang lainnya. Jadi sangat konyol ketika teman-teman non muslim itu belum menonton video saya secara utuh lalu main komen. Jadi sangat terlihat jelas, mohon maaf, bodohnya tidak menunjukkan intelektualitasnya gitu. Jadi saya harap jika ada teman-teman non muslim yang mau komentar di video saya ini, saya sarankan nonton dulu. Kalau memang kalian gak kuat dan kalian merasa bahwa penjelasan saya ini akan mengguncang iman kalian, maka lebih baik ya silakan kalian tidak usah tonton dan gak usah komen seperti itu. Tapi kalau kalian mau komen, saran saya supaya tidak terlihat bodohnya, alangkah lebih baiknya kalian itu menonton dulu penjelasan saya sampai tuntas. Itu ya yang pertama. Nah, adapun dalam video kali ini saya akan membahas tentang video yang baru diunggah juga oleh Juli Caniago yang berkenaan dengan pembahasan dia mengenai dalam Islam itu sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Langsung saja teman-teman, tanpa banyak bicara, kita saksikan dulu video dari Juli Caniago, dan seperti biasa saya nanti akan mengkritisi dan menguliti setiap argumentasi yang dia berikan. Kali ini Juli mau membahas tentang sholat 5 waktu menjadi 5 waktu ya. Sholat 5 waktu menjadi 5 waktu ya. Ya baik, Juli Caniago ini sepertinya tidak paham apa yang mau dia bahas ya di sholat 5 waktu menjadi 5 waktu. Ya meskipun kita akui mungkin ini kesilat lidah, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa memang dia ini tidak punya kapasitas untuk membahas tentang ajaran Islam. Ya sudah pasti gitu, apalagi dia itu mengaku katanya dulunya adalah seorang muslim terus murtad, dan tentu pengakuan ini sangat diragukan karena memang hal esensi saja dalam Islam, ya ini masalah sholat, dia itu nggak paham, nggak ngerti. Seperti itu ya. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya tentang pembahasan masalah takyah tersebut, bahwa Juli Caniago ini terbukti memang dia tidak memiliki pemahaman Islam yang baik gitu, bahkan hal paling mendasar pun tidak. Bagaimanapun usaha dia untuk mencari referensi baik dari Wikipedia, dari internet ya, padahal referensi dia itu sebenarnya sudah tepat ya terkait menjelaskan hal-hal diksi atau penjelasan tentang makna dalam ajaran Islam. Namun karena memang pikirannya sudah terkontaminasi dengan virus CP dan juga virus kebencian terhadap Islam, sehingga pembahasan yang dia cari pun, keterangan yang dia cari dari internet pun menjadi tidak tepat, karena memang apa yang dibahas itu bukan lagi referensi yang dia dapat, tapi berdasarkan asumsi dan pribadi dia yang memang sudah dipenuhi kebencian terhadap Islam. Nah, maka dari itu kita bisa lihat nanti ya di penjelasan-penjelasan berikutnya bagaimana kebodohan Juli Caniago itu akan terbukti bahwa dia memang orang yang bisa dibilang cari sensasi atau cari masalah gitu. Sering bertanya, sejak kapan Yesus ngaku Tuhan? Coba mana dalilnya gitu kan? Karena pertanyaan ini datang asalnya dari Zakir Naik, terus disebarluaskan untuk mengecohkan umat Nasrani, di mana kita itu seolah-olah nggak mengetahui siapa Tuhan kita atau kapan Tuhan Yesus mengaku Tuhan ya. Sebenarnya dengan mujizat-mujizat dia itu kita juga udah tahu gitu. Mana ada manusia yang bisa
orang mati bisa hidup, mata buta bisa melihat, gagu bisa bicara, tuli bisa mendengar, tidak bisa jalan, lumpuh bisa jalan gitu ya. Dari gagu bisa bicara gitu. Jadi jawabannya itu sebenarnya di Alkitab banyak sekali, cuman salah satunya itu Julia mau kasih tahu di sini di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, di situ salah satu ayat yang Juli sampaikan sama kalian ya. Jadi semoga pertanyaan itu tidak lagi diulang-ulang. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah merupakan pembahasan khusus ya, tanggapan saya terkait masalah konsep keimanan terhadap Isa alaihi salam. Ya, dalam Islam itu jelas bahwa Isa alaihi salam merupakan rasul ya, seorang nabi, seorang rasul utusan Allah yang Allah muliakan sebagaimana para nabi-nabi yang lainnya. Dan memang perbedaannya itu terdapat pada kalangan Nasrani yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri ya, ketika mempertanyakan apakah di dalam Alkitab itu ada keterangan bahwa Yesus sendiri mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, ini adalah sebenarnya pertanyaan mendasar dan sangat penting. Jangan kalian tanya di dalam Al-Quran, kan dalam Al-Quran pasti tidak akan ada penjelasan mengenai Yesus itu mengaku Tuhan. Adapun penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran sangat jelas bahwa Yesus adalah merupakan seorang nabi. Nah, begitupun dengan mukjizat-mukjizat yang diterangkan dalam Al-Quran terkait yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya, terus juga menghidupkan orang yang mati dan segala macam. Itu merupakan mukjizat-mukjizat yang terjadi atas kehendak Allah, bukan terjadi atas dengan usaha Nabi Isa alaihissalam sendiri. Makanya ayat-ayat yang menjelaskan keterangan tentang mukjizat Nabi Isa itu merupakan atas izin Allah. Nah, banyak juga para nabi yang diberikan mukjizat, seperti Nabi Ibrahim yang Allah berikan mukjizat tidak mempan dibakar api, Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Ini adalah perkara-perkara yang memang Allah berikan kelebihan kepada para nabi dan rasul. Dan bagi Islam ya, hal-hal tersebut tidaklah menjadi sesuatu para nabi itu naik derajatnya menjadi Tuhan, tidak. Karena apa yang mereka lakukan terkait dengan mujizat tersebut itu merupakan adalah bentuk kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam menjawab pertanyaan apakah ada keterangan bahwa Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, pertanyaan mendasar seperti ini, Zuli Caniago berusaha menjawab berdasarkan Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan ayat ini Juli Caniago menyimpulkan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan. Padahal kalau kita lihat keterangan ayat dari Yohanes 14:6 ini ya, itu sama sekali tidak menyatakan sama sekali Yesus itu sebagai Tuhan. Justru kita melihat ayat ini adalah merupakan peneguhan bahwa sesungguhnya Yesus merupakan seorang nabi dan rasul. Kenapa? Ya, kita perhatikan kata-kata Yesus berikut ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebagaimana halnya para nabi dan rasul, itu ketika mereka mengajarkan atau mendakwahkan atau menciarkan ajaran mereka ke orang lain atau kepada umat manusia, itu pasti mereka mengklaim bahwa sesungguhnya aku ini mengajarkan jalan yang lurus, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah prinsip utama yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu ya, oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ayat di Yohanes pasal 14 ayat 6 ini mengatakan atau menunjukkan bahwa ini adalah bentuk bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada.
Justru ini adalah sesuatu yang lumrah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, bahwa mereka memang mendakwahkan untuk bagaimana umat manusia itu bisa mencapai jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, misalnya dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW juga ya mengajarkan kepada umatnya bahwa sesungguhnya ya Islam merupakan agama yang telah sempurna, dan Islam merupakan satu-satunya ya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, untuk sebagai jalan hidup manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah, yang diridhoi di sisi Allah, ialah agama Islam. Jadi memang tidak ada yang aneh dengan perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 tersebut ya, sebagaimana halnya para nabi yang lain mengatakan dan mengklaim bahwa ajaran mereka merupakan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Ali Imran juga ayat 85 bahkan Allah meneguhkan ya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Jadi kata Allah, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dengan kata lain, ini penegasan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan kepada umat manusia bahwa jalan kebenaran, jalan agama yang diridhoi di sisi Allah satu-satunya adalah Islam. Ya. Dan ini sama saja dengan perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 6 tadi, pasal 14 ayat 6 tadi, bahwa sesungguhnya perkataan para nabi itu ya untuk bagaimana para umat manusia itu meyakini bahwa jalan para nabi adalah jalan untuk menuju keselamatan dan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, setelah kita mengetahui bahwa sesungguhnya ayat yang tadi Juli Caniago sebutkan terkait dengan Yohanes pasal 14 ayat 6 tersebut, dan itu tidak menunjukkan bahwa Yesus itu adalah mengaku sebagai Tuhan, maka pertanyaannya adalah, Yesus itu sebenarnya Tuhan atau Rasul? Ini pertanyaan penting. Kalau memang Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, jadi Yesus itu Tuhan atau Rasul? Oke, pembuktian ini akan kita lihat. Pertama-tama kita bisa melihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 171. Teman-teman bisa lihat di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah." Sangat jelas di sini di dalam Al-Quran menegaskan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu tidak lain adalah hanya utusan Allah, Rasul Allah, dan beliau merupakan orang yang dimuliakan dalam Islam ya, sebagaimana para nabi-nabi terdahulu seperti itu. Jadi para nabi, para rasul dalam Islam itu merupakan orang-orang yang dimuliakan, tidak dinistakan, seperti itu ya. Jadi memang kalau misalnya ada orang Nasrani yang membenci kepada Islam, alasannya apa gitu? Padahal Yesus sendiri dalam Islam sangat diagungkan, sangat dimuliakan sebagai Nabi dan Rasul Allah. Tidak ada dalam ajaran Islam itu menistakan Nabi Isa alaihissalam. Hanya satu saja, bahwa Nabi Isa itu dalam Islam dianggap sebagai Rasul Allah, bukan Tuhan. Lalu dengan alasan ini banyak orang-orang dari kalangan non-muslim malah menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang dibenci, padahal tidak ada alasan bagi orang Nasrani itu membenci Islam. Jelas sekali dalam ajaran Islam Yesus itu adalah orang yang dimuliakan. Kita juga bisa lihat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 75 ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul, sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul,
dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka. Ini ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka sendiri. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas bahwa di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa status Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu hanyalah sebatas nabi dan rasul yang dimuliakan, bukan hanya Yesusnya tapi juga keluarganya, yaitu ibunda putra Maryam sebagai digambarkan dalam Al-Quran sebagai orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Berikutnya kita lihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim tersebut. Jadi sangat jelas bahwa sesungguhnya esensi dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, itu adalah bagaimana Nabi Isa sebagai Rasul, sebagai Nabi utusan Allah, itu mengajarkan tentang ketauhidan, tentang keimanan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita tidak pernah menemukan bahwa Yesus itu mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan baik di dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab, maka coba kita cari korek keterangan di dalam Alkitab sendiri. Sebenarnya apa yang Yesus ajarkan? Apakah Yesus mengajarkan agar menyembah dirinya? Apakah Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Atau Yesus mengajarkan bahwa dirinya hanyalah utusan Allah yang mengajak umatnya, umat manusia untuk menyembah Allah? Kita biasa lihat di dalam Matius, ya, pasal 4 ayat 8 sampai 10, ya. Di sini ada pengakuan Yesus bahwa dirinya bukanlah Tuhan, terdapat pada kisah di dalam Alkitab, yaitu pada Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10, ketika Yesus dicoba oleh iblis sebagai berikut. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas ya bahwa Yesus sendiri mengajarkan kepada atau mengatakan kepada iblis tersebut bahwa dia disuruh untuk menyembah Allah sahaja, yang bukan menyembah dirinya. Dan di sini tidak ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Dari ucapan Yesus tersebut dapat kita pahami bahwa yang pertama adalah iblis tahu bahwa Yesus mengajarkan tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah sahaja, ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terhadap iblis saja Yesus perintahkan bahwa menyembah dan berbakti itu hanyalah kepada Allah saja, bukan lainnya, bukan juga kepada dirinya. Iblis tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, sebab jika Yesus itu Tuhan, tentu tatkala Yesus itu diuji oleh iblis, maka yang dikatakan Yesus adalah harusnya, nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah aku Tuhan Allahmu, dan hanya kepadaku sajalah engkau harus berbakti. Namun Yesus sendiri tidak memberikan keterangan atau penjelasan seperti itu. Yang ada adalah justru Yesus mengajarkan atau mengatakan kepada iblis tersebut agar menyembah Allah sahaja, bukan dirinya. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengaku dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya. Bahkan dalam kitab Taurat Musa, Ulangan di sini 6:24 dikatakan bahwa Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yesus mengaku dirinya hanya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan dari keterangan Bible tersebut. Kita bisa lihat dalam keterangan dalil-dalil yang lain yang terdapat di dalam Alkitab, apakah Yesus itu mengaku dirinya Tuhan atau Yesus mengaku dirinya sebagai utusan Allah atau Rasul. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 12 ayat 49. Di situ disebutkan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku harus katakan dan apa yang aku harus sampaikan. Nah, di dalam Matius pasal 15 ayat 24, Yesus juga menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sini Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah seorang rasul, seorang yang diutus, bukan dirinya sebagai Tuhan. Berikutnya dalam Markus ya, pasal 6 ayat 4 ya, ketika di hari Sabat Yesus melakukan pengajaran di tempat asalnya dan ditolak oleh penduduk setempat, maka Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dengan kata lain, Yesus mengakui bahwa sesungguhnya dirinya adalah hanya seorang nabi yang dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Sangat jelas teman-teman ya, dalam beberapa ayat Yesus selalu menekankan dirinya adalah sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Kita bisa lihat lagi di dalam Yohanes ya, pasal 4 ayat 44 disebutkan bahwa sesungguhnya sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ini semakin menguatkan bahwa sesungguhnya Yesus yang ketika di hari Sabat tersebut ya diusir atau ditolak oleh kaumnya, maka Yesus mengatakan bahwa seorang nabi itu ditolak di negerinya sendiri. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keyakinan umat Islam terhadap Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan juga sebagai rasul itu merupakan cerminan dari perintah apa yang dituliskan dalam Al-Quran juga dalam Bible ya. Jadi kalau misalnya ya Juli Caniago ini ingin mengakui bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan, maka itu adalah PR bagi dirinya sendiri untuk mencari, untuk mengorek keterangan dalil ya, khususnya dalam Alkitab sendiri harus ditemukan itu Yesus apakah Tuhan atau sebagai Rasul. Ini adalah perkara penting yang harus Juli Caniago lakukan, karena bagaimanapun juga pembahasan saya ini, mengapa saya membahas ini, karena penting sebelum Juli Caniago itu berbicara sok tahu tentang Islam, maka yang harus dia lakukan adalah mempelajari dulu ya terkait ajaran agamanya ya, agar tidak memalukan dia sendiri menjawab seolah-olah berlaga sebagai pendeta atau pastor ya, mengambil keterangan Yohanes pasal 14 ayat 6, namun ternyata memang ayat tersebut tidak nyambung, tidak bisa dipahami, dan memang tidak ada kata yang secara eksplisit maupun implisit menyatakan bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 tersebut. Jadi sangat clear di sini ya, keterangan di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible bahwa Yesus hanyalah sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu jangan salah menafsirkan arti dari ayat-ayat itu. Kalau kalian tidak tanya, kalian cari, kalian tanyakan, jangan hanya menyebarkan isi fitnahan dibuat-buat dan kalian itu juga salah akhirnya. Iya teman-teman, jadi apa yang Juli Caniago sampaikan tersebut harusnya ini dipraktekkan sendiri oleh dia. Jadi jangan sampai ya ibarat merepak aing di dulang terciprat muka sendiri. Juli Caniago itu dengan lancangnya dia mengorek-ngorek ya, sok-sok tahu tentang ajaran Islam, dia buatlah itu fitnah-fitnah ya, keterangan-keterangan palsu terhadap Islam, sehingga dia terindikasi itu menghina atau istilahnya menistakan ajaran Islam. Dan tentu ya nasihat Juli Caniago tersebut harusnya dia praktekkan dulu sendiri sebelum dia menyuruh orang lain untuk berbuat demikian. Apakah benar sholat 50 waktu
waktu jadi 5 waktu. Jawabnya benar sekali dalam Islam ya. Ya benar, kecuali yang tidak percaya Tuhannya. Ada pertelisi di antara keduanya. Ceritanya Muhammad pergi ke surga dan kembali dalam beberapa detik. Dia memberi deskripsi yang tepat tentang tinggal kalian aja berpikir, betul-betul mukjizat sekali ya, Muhammad bisa terbang ke langit ketemu Allah. Betul-betul mukjizat sekali ya, Muhammad bisa terbang ke langit ketemu Allah. Betul-betul mukjizat sekali ya, Muhammad bisa terbang ke langit ketemu Allah dan mendapat berkah dari 50 waktu sholat per hari jadi 5 waktu. Jadi tinggal kalian pikirkan itu aja, entah naik apa itu. Waktu itu Muhammad menggunakan bisa 1 menit tek, ketemu Allah, langsung turun, terkabul permintaan saya katanya. Jadi gitu aja. Kalau tadi kita perhatikan, Juli Caniago di awal mengatakan bahwa Yesus itu bisa dikatakan sebagai Tuhan karena memiliki mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan di video akhir ini Juli Caniago justru malah takjub terhadap mujizat Nabi Muhammad SAW. Betul-betul mukjizat sekali ya, Muhammad bisa terbang ke langit ketemu Allah dan mendapat yang dalam dia bilang 1 menit itu bisa ya naik ke surga, entah naik apa. Padahal yang benar itu adalah 1 malam. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW diberikan kendaraan yang bernama buruk. Ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya menunjukkan bahwa sesungguhnya ya kekuasaan keesaan Allah itu adalah sangat luar biasa. Ketika Allah berkehendak segala sesuatu, maka tidak ada yang mustahil. Ya, Allah berikan kepada para nabi dan para rasul itu mukjizat yang mungkin tidak akan masuk akal gitu. Karena memang namanya mukjizat itu pasti adalah sesuatu yang ajaib. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau dia masuk akal, maka itu bukanlah mukjizat. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya dari pernyataan kesimpulan Juli Caniago ini, Juli Caniago ingin menyampaikan kepada kita semua, ya kepada penonton baik itu muslim maupun non muslim, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki mukjizat yang luar biasa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini adalah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan nabi dan rasul sebagaimana para nabi dan rasul yang lainnya yang Allah beri mukjizat, maka Nabi Muhammad pun Allah berikan mukjizat. Jadi memang penjelasan Juli Caniago ini memiliki inti seperti itu. Nah, tinggal kita berpikir sebagai umat manusia, ya. Bukan kita berpikir kenapa kok bisa seperti itu, karena memang namanya mukjizat pasti tidak akan masuk akal. Dalam artian itu adalah sesuatu karunia kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang khusus. Ya, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya ada mukjizat yang masuk akal, yaitu tidak mukjizat. Ya, kenapa kok Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya? Itu kan tidak masuk akal. Tapi itu adalah mukjizat. Dan begitu pun juga dengan misalnya Nabi Isa tadi, kenapa bisa menghidupkan orang mati? Itu adalah mukjizat, ya, yang Allah berikan atas izin Allah, atas kekuasaan Allah. Dan begitu pun Nabi Muhammad SAW bisa dalam 1 malam perjalanan dari Mekah ya ke Yerusalem Palestina hingga ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Mekah, itu hanya dalam 1 malam. Itu adalah mukjizat, tidak masuk akal, tapi itu adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini sebenarnya semakin meyakinkan kita bahwa sesungguhnya ya Allah itu maha benar, Allah itu maha esa, Allah itu maha berkuasa. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, ya Abu Bakar itu mengatakan bahwa jangankan ya peristiwa hal semacam ini, bahkan yang lebih dari ini pun aku akan membenarkan dan mengimani apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Dengan hal demikianlah sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu diberi gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kesimpulannya silakan teman-teman sendiri cerna. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan yang terpenting bagi kita adalah
Tidak lupa saya selalu senantiasa mengingatkan kepada diri saya pribadi dan teman-teman muslim untuk kita terus senantiasa menuntut ilmu, yang mempelajari Islamnya dengan baik lagi, sehingga ketika ada orang-orang yang berusaha untuk melecehkan atau mengaburkan ajaran Islam, itu kita bisa menghadapinya dengan santai, ya tidak perlu emosi, ya kita akan jawab dengan cara argumentasi dan keilmuan. Ya tinggallah mereka-mereka sebenarnya yang non muslim itu yang sering menghina-hina Islam, mereka sendiri yang sebenarnya khawatir dan takut terhadap penjelasan akan kebenaran Islam itu sendiri. Ya, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.